Steroid anabolik juga dikenal lebih baik sebagai steroid anabolik androgenik atau SAA. Merupakan androgen steroidal yang di dalamnya termasuk androgen alami seperti testosteron serta zat sintetis yang secara struktural berhubungan dan memiliki efek yang serupa dengan testosteron. Mereka merupakan anabolik dan meningkatkan protein di dalam sel, khususnya dalam otot rangka. SSA juga memiliki beragam tingkat efek androgenik dan virilisasi, termasuk induksi, pengembangan dan pemeliharaan karakteristik seksual sekunder maskulin seperti pertumbuhan pita suara dan rambut tubuh. Jadi anabolik androgenik steroid adalah derivat sintetis dari hormon seks testosteron endogen pria yang merangsang efek anabolik atau sintetis protein androgenik atau maskulinisasi dan efek ergogenik untuk meningkatkan ukuran otot dan kekuatan otot. Steroid anabolik pada dasarnya terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama derivat testosteron C17-alkil. Bentuk ini larut dalam air dan dapat masuk melalui mulut, jadi dapat bentuk pil dan aktif secara oral. Contohnya adalah stanozolol. Bentuk ini dapat larut dalam air. Waktu yang diperlukan untuk membersihkan tubuh dari bahan tersebut dapat dikatakan singkat. Kebanyakan obat bentuk oral dapat bersih dari tubuh dalam waktu 3-4 minggu. Penggunaan obat bentuk oral harus diingat bahwa waktu tubuh untuk membersihkan dipengaruhi oleh dosis obat, berat badan atlet, dan frekuensi pemakaiannya. Lalu yang kedua ada ester atau derivat 19 nortestosteron. Bentuk ini larut dalam lemak dan aktif bila disuntikan. Sifat bentuk ini larut dalam lemak. Bahan ini akan diabsorpsi dan masuk ke tempat penyimpanan lemak. Pemakai memobilisasi lemak dengan cara berolahraga. Maka anabolik androgenik steroid akan dilepaskan secara perlahan. Contohnya dekadurabolin metabolit yang dideteksi dalam urin adalah nandrolon metabolit. Inilah yang banyak ditemukan pada tes doping setelah pertandingan, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan tubuh dari bahan tersebut. Terkadang itu 6 sampai 8 bulan. Lalu yang ketiga ada ester testosteron. Itu bentuk ini aktif baik secara oral maupun injeksi. Lalu untuk mekanisme kerjanya, testosteron bekerja intraseluler di dalam sel target. Lalu testosteron pada jaringan kulit, prostat, vesikula seminalis, dan epididymis. Testosteron diubah menjadi 5A dehidrotestosteron oleh enzim 5A reduktase. Dehidrotestosteron merupakan androgen dominan pada jaringan tersebut. Testosteron dan dihidrotestosteron terikat pada reseptor androgen sitosol yang memulai serangkaian kejadian yang menyebabkan pertumbuhan, diferensiasi, serta sintesis berbagai enzim dan protein yang berfungsi lainnya. Untuk dosis steroid anabolik, penggunaan testosteron sangatlah mudah, sebab terdapat sediaan yang dikemas dalam bentuk pil. Dosis yang diberikan antara 1-5 mg dalam 1 hari. Konsumsi testosteron yang memiliki dosis anjuran
akan menimbulkan efek samping yang berbahaya, yaitu peningkatan berat badan secara tiba-tiba, kesulitan bernafas, timbul jerawat, penyakit hati, pembekakan pada kaki atau pergelangan kaki, penurunan HDL, tekanan darah meningkat, kerusakan hati dan kanker, nyeri pada persendian, dan juga dapat meningkatkan terjadinya cedera pada tendon, ligamen, dan otot. Adapun efek farmakologi steroid anabolik, yaitu efek farmakologi dari sintetik steroid dengan kerja androgenik dan anabolik adalah meningkatkan pertumbuhan umum pada jaringan tubuh dan juga bertanggung jawab terhadap pertumbuhan penis dan skrotum. Perubahan pada kulit meliputi penampilan rambut pubis, rambut ketiak, dan jenggot. Kelenjar sebasea menjadi lebih aktif dan kulit cenderung menjadi lebih tebal dan lebih berminyak. Pertumbuhan laring dan pita suara menjadi lebih tebal, menimbulkan nada suara lebih rendah, dan pertumbuhan kerangka dirangsang dan pertumbuhan epifisis dipercepat. Efek-efek lain termasuk pertumbuhan prostat dan vesika seminalis, kulitnya menjadi gelap, dan peningkatan sirkulasi kulit. Perubahan fisiologi dan tingkah laku juga timbul. Dosis besar testosteron atau jika diberikan sendirian atau turunnya menekan sekresi gonadotropin dan mengakibatkan beberapa atrofi jaringan interstisial dan tubulus testis, atrofi pada laki-laki dewasa. Androgen pada wanita mampu menghasilkan perubahan yang serupa dengan yang terlihat pada laki-laki prapubertas, meliputi pertumbuhan rambut di muka dan di tubuh, suara dalam, pembesaran klitoris, botak frontal, dan perkembangan otot menonjol. Pemberian androgen mengurangi ekspresi nitrogen ke dalam urin, yang menunjukkan peningkatan sintesis protein atau pengurangan pemecahan protein di dalam tubuh. Efek utama anabolik androgenik steroid yaitu yang pertama itu bersifat anabolik atau menambah ukuran otot. Lalu bersifat androgenik atau efek maskulinitas. Steroid anabolik bekerja mempengaruhi endogen dengan meningkatkan sistem protein dan efek antikatabolik. Dehydroepiandrosteron digolongkan doping karena menjadi prekursor produksi androgen endogen termasuk testosteron, dihidrotestosteron, dan meningkatkan insulin growth hormone faktor 1 atau IGF-1. Adapun penggunaan medis steroid, yaitu yang pertama, terapi pengganti androgen pada laki-laki. Androgen digunakan untuk mengganti atau meningkatkan sekresi androgen endogen pada hipogonad laki-laki. Meskipun pada keadaan defisiensi hipofise, androgen lebih digunakan daripada gonadotropin kecuali bila ingin mencapai spermatogenesis normal. Defisiensi androgen yang terjadi sebelum pematangan seksual sempurna diperlukan dosis besar androgen, dan pemberian androgen peroral tidak cukup efektif
Penderita ini terapi seharusnya dimulai dengan obat kerja lama seperti testosteron, enantat atau sipionat dalam dosis 200 mg intramuskular setiap 1-2 minggu sampai pematangannya sempurna. Dosis dapat dikurangi sampai 200 mg dengan interval 2-3 minggu. Testosteron propionat walaupun kuat mempunyai masa kerja singkat dan tidak praktis untuk penggunaan jangka yang cukup lama. Perkembangan polisitemia atau hipertensi memerlukan pengurangan dosis. Penderita dengan hipopituitarisme androgen tidak ditambahkan pada regimen pengobatan sampai pubertas, di mana obat ini diberikan dengan peningkatan dosis bertahap untuk mencapai percepatan pertumbuhan dan perkembangan karakteristik sekunder. Kedua, kelainan ginekologi androgen terkadang digunakan dalam pengobatan kelainan ginekologi tertentu, tetapi karena efek yang tidak diinginkan pada wanita, maka preparat ini harus digunakan dengan sangat hati-hati. Lalu, androgen telah digunakan untuk mengurangi bendungan payudara selama masa pasca persalinan. Biasanya bersama dengan estrogen. Androgen terkadang diberikan dalam kombinasi dengan estrogen sebagai terapi pengganti pada masa pasca menopause dalam usaha menghindarkan pendarahan endometrium yang dapat terjadi bila hanya digunakan estrogen saja. Androgen juga digunakan untuk kemoterapi tumor payudara pada wanita pramenopause. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan sebagai obat anabolik protein. Androgen dan steroid anabolik telah digunakan bersama dengan tindakan diet dan latihan dalam usaha mengembalikan protein yang hilang setelah trauma, operasi, atau imobilisasi yang lama dan pada penderita dengan penyakit yang melemahkan. Lalu yang keempat yaitu anemia. Dosis besar androgen telah digunakan pada pengobatan anemia yang refraktor dan telah menghasilkan sejumlah peningkatan retikulositosis dan kadar hemoglobin. Kebutuhan dosis yang besar merupakan metode terapi yang bermanfaat pada wanita. Diharapkan dengan tersedianya faktor perangsang koloni hematopoietik akan mengeliminasi secara sempurna penerapan androgen tersebut. Lalu yang kelima yaitu osteoporosis. Obat androgen dan anabolik telah digunakan pada pengobatan osteoporosis, baik sendiri maupun dalam gabungan dan estrogen. Dan yang keenam, penggunaan sebagai perangsang pertumbuhan. Obat ini digunakan untuk merangsang pertumbuhan anak laki-laki prapubertas. Steroid jika digunakan sesuai dosis anjuran, anak-anak prapubertas dapat mencapai tinggi dewasa yang diharapkan bahkan bisa lebih cepat daripada normal.
pengobatan dosis tinggi, pertumbuhan penderita akan cepat pada permulaan terapi, tetapi tidak akan mencapai ukuran yang sempurna karena terjadi percepatan penutupan epifisis. Lalu sulit untuk mengontrol terapi ini secara adekuat walaupun sering melakukan pemeriksaan radiologi epifisis karena kerja hormon terhadap pusat epifisis dapat terus berlangsung selama beberapa bulan setelah terapi dihentikan. Dampak steroid anabolik, yaitu dampak senyawa ini disebabkan oleh kerja maskulinitasnya secara besar dan sangat jelas pada wanita dan anak-anak prapubertas. Pemberian lebih dari 200 sampai 300 mg testosteron per bulan pada wanita biasanya berkaitan dengan hirsutisme, akne, penekanan haid, pembesaran klitoris, dan suara dalam. Efek-efek ini dapat terjadi bahkan dengan dosis sangat kecil sekalipun pada beberapa wanita. Beberapa steroid androgenik memberikan progesterone yang menimbulkan pendarahan endometrium. Hormon ini juga mengubah lemak serum dan digambarkan dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit aterosklerosis pada wanita. Kecuali pada keadaan yang sangat luar biasa, androgen seharusnya tidak diberikan pada bayi. Penelitian belakangan ini pada hewan menyatakan bahwa pemberian androgen pada permulaan kehidupan sangat mempengaruhi maturasi susunan saraf pusat yang mengatur perkembangan seks, terutama pada wanita. Pemberian obat-obat ini pada wanita hamil dapat menimbulkan maskulinitasi genitalia eksterna bayi perempuan.